Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Selamat datang di Training Pasar Modal pertemuan ke-18. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas cara mengenali akumulasi dan distribusi pada bandarmologi. Dalam sebuah perdagangan, ada pihak yang dikenal sebagai bandar dan menjadi market mover. Market mover atau penggerak pasar ini biasanya adalah sekelompok investor atau institusi yang memiliki modal besar. Ilmu untuk mengikuti perilaku bandar di pasar saham dikenal sebagai bandarmologi. Bandarmologi bermanfaat untuk memetakan kekuatan dari akumulasi maupun distribusi sebuah saham. Jika buyer dominan dan melakukan jurus hajar kanan, maka asumsinya akan terjadi akumulasi. Sebaliknya, jika seller yang dominan, maka saham tersebut berada di fase distribusi. Lalu, bagaimana cara mengenal kalau bandar sedang melakukan akumulasi atau distribusi? Oke, yang pertama ada still phase, yaitu tahap awal di mana bandar mulai mengakumulasi saham dalam jumlah besar, biasanya pada harga relatif yang rendah. Pada tahap ini, kondisi pasar biasanya tenang dan tidak menarik perhatian investor retail. Bandar melakukan pembelian saham secara bertahap agar tidak naik secara signifikan dan menarik perhatian investor, sambil menjaga agar volume transaksi tetap rendah. Harga saham cenderung stabil atau bahkan menurun perlahan, dan saham tersebut tidak banyak diperhatikan oleh analis dan media. Jika dirangkum, ciri-ciri fase ini adalah yang pertama, volume transaksi rendah, harga saham cenderung stabil, dan sedikit perhatian dari analis maupun media. Tujuan utama bandar pada fase ini adalah untuk mengumpulkan saham sebanyak mungkin dengan harga yang murah sebelum memicu kenaikan harga di tahap berikutnya. Lalu yang kedua ada awareness phase, yaitu tahap di mana mulai terlihat peningkatan volume transaksi dan harga saham perlahan-lahan naik. Pada fase ini, investor retail mulai menyadari adanya pergerakan saham tersebut. Namun, bandar masih melanjutkan proses akumulasi. Mulai muncul berita positif dan ulasan dari analis tentang saham tersebut yang secara perlahan meningkatkan minat pasar. Volume transaksi yang meningkat dan harga yang naik secara bertahap menjadi ciri utama fase ini. Secara garis besar, ciri-ciri fase ini adalah yang pertama, volume transaksi mulai meningkat. Lalu, harga saham mulai naik dengan perlahan. Yang terakhir, mulai ada sedikit liputan media atau analis yang mengulas saham tersebut. Tujuan bandar pada tahap ini adalah untuk mengangkat harga saham secara perlahan sembari terus mengakumulasi dan menarik perhatian lebih banyak investor retail. Kemudian, setelah bandar membeli dan mengumpulkan barangnya dengan fase akumulasi, bandar melakukan take profit dan menjual barangnya dengan cara yang sering disebut sebagai distribusi. Distribusi bandar ini dibagi menjadi dua fase utama, yaitu mania phase dan blow off phase. Mania phase. Sesuai dengan namanya, phase mania adalah fase di mana para investor, terutama investor retail atau perorangan terjerumus oleh euforia berlebihan. Harga saham akan naik dengan sangat tajam karena investor akan berlomba-lomba membeli saham tersebut karena hype yang berlebihan tanpa memperhatikan tingkat risikonya. Dan fase ini tentu saja ditandai dengan yang pertama, kenaikan harga yang sangat cepat. Yang kedua, volume transaksi yang sangat tinggi. Fase ini adalah hasil dari fase awareness. Sebelumnya, di mana bandar berhasil membangun hype dari suatu saham dan meningkatkan harga saham tersebut. Dan pada euforia inilah momen bagi bandar untuk melakukan taking profit pada fase selanjutnya, yaitu blow off phase. Fase ini adalah fase taking profit bandar dengan menjual kepemilikannya barangnya pada saham tersebut. Dengan besarnya jumlah barang yang sudah dimiliki bandar, maka penjualannya dapat mengakibatkan penurunan harga yang sangat drastis dari harga yang sudah naik tinggi. Sekian materi dari Training Pasar Modal pertemuan ke-18. Sampai jumpa di Training Pasar Modal berikutnya.